rokaat keempat misalnya, tapi salah satu rokaatnya tidak ada duduk di antara dua sujudnya, maka dia harus tambah lagi. Tambah satu, kemudian sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Shahih Fiqhus Sunnah. Pembahasan kita sampai pada sujud sahwi, sujud yang disebabkan karena lupa terhadap rukun atau wajib atau sunnah di dalam sholat. Hadis-hadis mengenai disyariatkannya sujud sahwi, yang pertama diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bil adani adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma'al adhan." Jika dikumandangkan adzan, maka syaitan lari terkentut-kentut hingga tidak mendengar adzan. Jadi kentutnya itu disengaja agar tidak mendengar adzan. Fa idza qudiyal adzanu aqbala. Maka jika sudah selesai adzan, dia pun kembali ke masjid. Fa'idha thawwaba adbar. Kalau dikumandangkan iqamah, dia pergi. Fa'idha qudiyat tathwibu akbal. Jika telah selesai dikumandangkan iqamah, dia pun datang lagi. Yakhturu bainal mar'i wa nafsihi. Membisikkan kepada seseorang yang sedang salat. Yaqul, syaitan mengatakan, uzkur kada, ingatlah begini, ingatlah begitu. Lamma lam yakun yadhkur, yang sesuatu tersebut sebelum salat orang ini tidak ingat, diingatkan oleh syaitan. Padahal sebelum salat tidak ingat sama sekali. Begitu sholat, ingat semua yang lupa dia ingat. Di mana dia naruh kunci, di mana dia naruh pulpen, di mana dia naruh uang. Padahal sebelumnya tidak ingat. Hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla, hingga seseorang menjadi tidak mengetahui sudah berapa rakaat dia sholat. Karena terus dibisiki oleh syaitan untuk mengingat segala macam hal yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalis. Maka jika salah seorang di antara kalian tidak mengetahui berapa rakaat ia salat, maka hendaklah dia sujud 2 kali dalam keadaan duduk. Artinya pada tasyahud terakhir, yaitu setelah tasyahud terakhir.
Hadis yang kedua yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menuturkan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil ashi imma dhuhur wa imma al-asr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat salah satu dari salat yang petang, bisa zuhur, bisa asar. Fasallama fi rak'ataini thumma ata jaza'an fi qiblatil masjid. Lalu beliau salam tatkala rakaat kedua. Kemudian beliau dalam keadaan seperti kaget, kemudian menuju ke arah kiblat masjid. Fastanada ilaiha, lalu Rasulullah bersandar. Wa kharaja sara'anan nas, dan manusia keluar. Faqama dzul yadain, maka sahabat dzul yadain berdiri. Faqal, ia pun mengatakan, ya Rasulullah, aksarta sholata al-nasid. Wahai Rasulullah, apakah engkau mengqasar salat? Apakah engkau meringkas salat atau engkau lupa? Fanadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimala. Lalu Nabi menoleh ke kanan dan ke kiri. Faqal, lalu beliau bertanya, ma yaqulu dzul yadain? Apa yang dikatakan oleh dzul yadain? Qalu, para sahabat mengatakan, shadaqa. Lam tusalli illa rak'atain. Mereka mengatakan dzul yadain benar. Engkau tidak salat kecuali 2 rakaat. Fa shalla rak'ataini wa sallama thumma kabbara wa sajada thumma kabbara wa rafa'a. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat, salam, kemudian bertakbir dan sujud, kemudian takbir, kemudian bangkit. Artinya bangkit dari sujud. Hadis ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat nabinya lupa, agar bisa dicontoh oleh umatnya bagaimana jika kita lupa di dalam sholat. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa. Sebagaimana hadis nanti, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, ansa kamatan saun, innama ana bashar, ansa kamatan saun. Sesungguhnya aku adalah manusia. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Maka ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang ghulu terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berlebih-lebihan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mendudukkan beliau kedudukannya melebihi manusia, mendudukkan kedudukannya sebagai Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh umat Nasrani terhadap Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, memperingatkan umat ini agar jangan sampai berbuat seperti perbuatan orang-orang Nasrani. La tutruni kama atarratin nasara ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku, menyanjung-nyanjungku, sebagaimana umat Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba, maka katakanlah Muhammad adalah hamba dan utusan Allah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa, mengalami lupa sebagaimana manusia mengalami lupa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lapar, Nabi haus, Nabi mengantuk dan seterusnya. Sebagaimana yang dialami oleh manusia, dan ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulnya dari kalangan manusia agar kita bisa mencontoh. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulnya dari kalangan malaikat, maka kita tidak akan bisa mencontoh. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Bagaimana kita bisa mencontoh malaikat? Manusia dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diunggulkan, diutamakan karena punya hawa nafsu, tapi bisa mengendalikan hawa nafsunya. Lupa adalah sifat manusia. Ibnul Qayyim menyebutkan di antara faedah lupa. Jadi tidak ada yang tidak ada manfaatnya. Di antara manfaat lupa adalah agar manusia tidak terus-terusan bersedih. Maka dibuat dia lupa. Bayangkan kalau manusia ini tidak bisa lupa. Akan ingat terus dengan musibah yang menimpanya. Nggak bisa move on. Patah hati sekali, patah terus sampai mati. Kasihan. Ya. Lamarannya ditolak, ingat terus. Padahal sudah punya istri. Ya. Sudah punya anak, tapi terus teringat dahulu bagaimana rasanya sakit hati. Nggak lupa. Semua kesedihan diingat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita lupa banyak hal, sehingga apa, kita bisa gembira. Meskipun kita kehilangan orang yang paling kita kasihi, sehari, 2 hari, 3 hari, lama-lama akan bisa kita lupakan. Sepasang suami istri yang seolah-olah tidak bisa dipisahkan. Ketika ditinggal mati, menangis, sedih, dunia terasa sempit. Sehari, 2 hari, 3 bulan, 5 bulan kawin lagi, udah lupa. Kalau nggak bisa lupa, maka tidak akan bisa menikmati dengan pernikahan yang baru. Ya. Nggak ada duda yang nikah lagi, nggak ada janda yang mau dinikahin lagi kalau tidak bisa move on dengan orang yang dia sayangi. Hadis berikutnya, masih hadis yang tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat 2 rakaat, kemudian langsung bangkit. Nabi lupa, namun beliau ada merasa sesuatu yang kurang, tapi tidak tahu, tidak sadar bahwa beliau sholatnya hanya 2 rakaat, sehingga langsung bangkit kemudian bersandar. Nah, terkadang kita juga seperti itu, ada kelupaan sesuatu, tapi lupa apa sesuatu yang kita lupakan. Kita pergi membawa semua kebutuhan kita pada perjalanan, ya. Baik itu pergi ke kantor, pergi kerja, pergi ke rumah saudara, pergi mudik, ya. Sudah kita siapkan semua barang-barang, ketika kita keluar nggak nyaman hati ini. Ada sesuatu yang lupa. Ketika sudah sekian kilo perjalanan baru ingat, oh iya, padahal tadi sudah disiapkan. Itulah yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga langsung bangkit, kemudian duduk bersandar, berusaha mengingat apa yang terjadi. Maka para sahabat saat itu tidak ada yang berani menegur Nabi karena haibah kewibawaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar. Mereka diam.
Hingga akhirnya sahabat Dzul Yadain berdiri dan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun mengingatkan, tapi beradab, barangkali memang sholat itu diringkas. Karena sebelum disyariatkannya sholat 4 rakaat, itu asalnya sholat 2 rakaat. Kemudian ditambah 4 rakaat, kemudian ditetapkan dalam safar 2 rakaat. Jadi ketika di Mekah dulu kaum muslimin sholatnya 2 rakaat. Kemudian ditambah 2 rakaat menjadi 4. Barangkali ada syariat yang baru. Maka Dzul Yadain bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau mengqashar sholat atau engkau lupa? Jadi tidak langsung menegur, wahai Nabi engkau lupa. Tapi bertanya, apakah engkau mengqashar sholat atau engkau lupa? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh ke kanan dan ke kiri, bertanya kepada para sahabat, apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Barulah sahabat mengatakan, mengkhabarkan kepada Nabi bahwa beliau sholat hanya 2 rakaat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambah 2 rakaat, kemudian sujud 2 kali setelah tasyahud akhir. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ketiga, hadits Imran bin Husain binahwi hadits Abi Hurairah as-sabiq. Wa fihi, hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain mirip seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang telah lalu. Di dalamnya terdapat lafaz wa sallama min 3 raka'atin. Rasulullah salam pada rakaat ketiga. Falamma qila lahu shalla rak'ah thumma sallama thumma sajada sajdataini thumma sallam. Maka tatkala dikatakan kepada beliau bahwa beliau sholat 3 rakaat, Nabi menambah 1 rakaat, kemudian salam, kemudian sujud 2 kali, kemudian salam. Hadis berikutnya yang keempat, hadits Abdullah bin Buhainah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama min salati dzuhri wa alaihi julusun. Hadis riwayat Abdullah bin Buhainah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri setelah salat zuhur dan beliau ada kewajiban duduk. Ada kewajiban duduk. Yang dimaksud adalah tasyahud awal. Falamma atamma salatahu sajada sajdataini yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla an yusallim. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan salatnya, sujud 2 kali sujud, bertakbir setiap kali sujud dalam keadaan duduk sebelum beliau salam. Wa sajadahuman nasu ma'ahu makana ma nasiya minal julus. Dan manusia, para sahabat pun sujud dengan 2 sujud tersebut bersama Nabi, menempati kewajiban yang lupa berupa duduk. Dan ini nanti akan dibahas, ya, yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kewajiban. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa tasyahud awal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit, ya, dari sujud pada rakaat kedua, ya, rakaat pada sujud kedua pada rakaat kedua, langsung bangkit, tidak duduk tasyahud awal. Nabi sempurnakan. Barulah setelah tasyahud akhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud sahwi, dan sujud sahwi itu sebagai pengganti, ya, sebagai penyempurna tasyahud awal yang ditinggalkan.
Yang kelima, hadits Ibnu Mas'udin qol shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibrahim zada au naqas. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ibrahim perawi hadis ini mengatakan Nabi menambah atau mengurangi. Artinya rakaat salat. Falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadatha fis salati syai'un. Maka tatkala Rasulullah salam, Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu pada salat? Artinya apakah memang ada penambahan atau pengurangan? Qal wa madak. Nabi balik bertanya, apa itu? Qalu shallaita kada wa kada. Engkau salat begini dan begitu. Ini keraguan dari rawi apakah peristiwanya Nabi menambah atau mengurangi. Fathanna rijlaihi wastaqbala al-qiblata fasajada sajdataini thumma aqbal. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam melipat kedua kakinya menghadap kiblat lalu sujud 2 kali, kemudian salam. Dan tampaknya dari qarinah hadis ini, dari teks hadis ini, nampaknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menambah, bukan kurang rakaatnya. Karena kalau kurang harus menambah 1 rakaat lagi. Karena rukun tidak boleh ditinggalkan, berbeda dengan yang wajib. Kalau yang wajib, kalau lupa, maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Kalau disengaja tentunya tidak boleh, ya, tetap batal sholatnya. Tapi kalau lupa seperti tasyahud awal, maka harus diganti, maka harus sujud sahwi. Maka harus sujud sahwi. Jadi yang ditinggal itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ya. Rukun itu seperti takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku', iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud akhir, itu rukun. Kalau wajib, bacaan ruku', rukuknya itu rukun, bacaannya itu wajib. Bacaan sami Allahu liman hamidah, bacaan iktidal, iktidalnya wajib, bacaannya iktidalnya rukun, bacaannya wajib. Bacaan sujud, sujudnya rukun, bacaannya wajib. Bacaan duduk di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud itu rukun, bacaannya wajib. Tasyahud awal dan bacaannya, ya, tasyahud awal dan bacaannya itu wajib. Maka jika disengaja ditinggalkan, maka sholatnya batal. Tapi kalau lupa, tidak perlu didatangkan. Lupa sudah berpindah ke rukun yang lain. Semisal orang rukuk melamun, refleks langsung bangkit, sami Allahu liman hamidah. Kalau sudah berdiri tegak iktidal, maka sudah lewati, nanti diganti dengan sujud sahwi. Begitu juga tasyahud awal, setelah sujud dari rakaat kedua, kemudian langsung bangkit. Kalau belum berdiri tegak, maka duduk kembali untuk melakukan yang wajib tersebut. Tapi kalau sudah berdiri sempurna, tidak boleh duduk. Meskipun makmum ribut, subhanallah, subhanallah, lanjut. Dan ini pernah terjadi pada Nabi SAW. Nanti akan ada hadisnya. Karena itu hukumnya wajib, bukan rukun. Tapi kalau rukun, itu kita harus datangkan, harus kembali mengulang. Ya. Harus kembali mengulang. Kalau terlewat maka ditambahkan. Ya. Maka
ditambahkan. Orang berdiri refleks dia Allahu Akbar, sujud bukan rukuk. Dia ingat belum rukuk, maka bangkit untuk rukuk. Kalau dia sujud kemudian lupa, ya, dia sujud, rukuknya belum dilakukan, iktidalnya belum dilakukan. Sujud 2 kali sujud, bangkit ke rakaat kedua. Maka rakaat yang pertama tadi kalau dia kemudian ingat, oh iya, tadi lupa rukuk. Meskipun ini jarang terjadi, ya. Dia lupa rukuk. Maka rakaat yang pertama tadi tidak dianggap, ya. Rakaat yang pertama tadi tidak dianggap karena tidak sempurna. Atau yang mungkin terjadi yaitu duduk di antara 2 sujud. Ya. Baru sujud sekali langsung bangkit, ya. Langsung bangkit. Dia membaca surah Al-Fatihah sampai baca surat setelah Al-Fatihah, rukuk, dia ingat tadi sujudnya baru sekali. Maka apa? Rakaat yang tidak ada duduk di antara 2 sujudnya yang dia tinggalkan tadi, maka itu tidak dianggap, ya. Maka kalau dia sudah rakaat keempat misalnya, tapi salah satu rakaatnya tidak ada duduk di antara 2 sujudnya, maka dia harus tambah lagi. Tambah 1, kemudian sujud sahwi. Jadi kedua-duanya tetap disyariatkan sujud sahwi. Bedanya kalau rukun itu harus didatangkan, harus dikerjakan. Tapi kalau yang wajib itu kalau lupa maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Itu cukup, ya. Semisal kasus tadi, tasyahud awal, setelah sujud dia langsung bangkit, tidak tasyahud awal. Atau dia sujud lupa membaca bacaan sujud, ya. Karena melamun. Sujud aja Allahu Akbar. Rukunnya dia tidak lupa, tapi bacaannya dia tidak membaca karena melamun. Langsung bangkit saja. Allahu Akbar. Setelah duduk di antara 2 sujud baru ingat tadi belum baca bacaan sujud. Ya sudah, karena lupa, bukan karena sengaja. Kalau sengaja tentunya tidak sah. Baik, kita lanjutkan hadis kelima. Iya, tadi hadis kelima, ya. Nabi SAW saat itu perawi ini mengatakan menambah atau mengurang. Namun tampaknya Nabi SAW di sini menambah karena Nabi SAW mencukupkan hanya sujud sahwi, tidak menambah 1 rakaat. Karena kalau kurang 1 rakaat pasti ditambah karena tidak bisa hanya sekedar sujud sahwi. Salat Isya misalnya hanya 3 rakaat. Setelah tahiyat akhir, salam, ada yang mengingatkan kurang 1 rakaat. Tidak boleh hanya sujud sahwi saja, tapi 1 rakaatnya harus dikerjakan dulu baru sujud sahwi. Nabi SAW, ya, tampaknya ini menambah, maka Nabi SAW hanya melakukan sujud sahwi. Tsumma aqbala alaina biwajhihi faqal. Kemudian setelah sujud sahwi, ya, setelah salam, Nabi SAW menghadap kepada kami dengan wajahnya. Lalu Nabi SAW bersabda, innahu law hadatha fis salati syai'un amba'tukum bihi. Sesungguhnya jika terjadi pada salat sesuatu, niscaya aku telah menghabarkan kepada kalian. Apakah salat itu syariatnya dirubah, ditambah atau dikurangi, pasti Nabi tidak mendiamkan, tapi akan menghabarkan. Yang terjadi barusan adalah Nabi lupa, bukan ada syariat baru. Walakin
innama ana basyarun ansa kama tansaun. Akan tetapi aku hanyalah sekedar manusia, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, maka jika aku lupa ingatkanlah aku. Wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawab. Dan jika salah seorang di antara kalian ragu terhadap salatnya, berapa rakaatnya, maka hendaklah dia mencari mana yang benar. Falyutimma alaih, maka hendaklah ia sempurnakan. Tsumma liyasjud sajdatain, kemudian hendaklah dia sujud 2 kali. Sabda Nabi SAW, falyataharras shawab, hendaklah dia mencari mana yang benar. Bagaimana caranya? Tatkala kita lupa, ya, maka kita berusaha mengingat sudah berapa ini. Banyak caranya. Contoh, ya, ketika kita ragu, ini 1 rakaat atau 2 rakaat, maka berusaha diingat. Kalau bisa mengingat, alhamdulillah. Contoh cara mengingatnya dengan mengingat bacaan surat setelah Al-Fatihah. Oh, tadi rakaat pertama saya membaca Al-Kafirun. Ingat, berarti sekarang ini adalah rakaat kedua. Atau ini rakaat kedua atau ketiga. Kita ingat, tadi rakaat pertama membaca surah, rakaat pertama Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas. Oh, berarti saat ini adalah rakaat ketiga. Atau dengan kejadian, ya, dengan kejadian. Misal rupa, ini ketiga atau keempat. Kemudian dia ingat, oh, tadi ketika saya bangkit dari tasyahud awal, tadi ada kucing lewat. Tadi itu rakaat ketiga. Saya ingat benar. Oh, berarti ini rakaat keempat. Ya. Atau ketika masbuk. Kadang masbuk, ya, karena pikirannya masih penuh dengan masalah di luar, terbawa di dalam sholat. Dia langsung takbir, ngikutin imam. Tiba-tiba tasyahud akhir. Saya tadi dari awal atau enggak ya? Maka bisa kalau dia tahu orang di sampingnya tadi masuk bareng dengan saya. Kita tunggu, dia salam. Oh, saya sempurna. Selesai. Dia nambah, kita ikut nambah. Karena kita ingat benar, ya. Semua rakaat kita enggak sadar, ya. Masuk langsung takbir, ngikutin imam saja, udah pikirannya masih di luar masjid. Tiba-tiba imam sudah mau salam, baru bingung. Ini tadi rakaat berapa saya masuk bersama imam ini. Tapi ingat, ini di samping yang baju biru ini bareng sama saya tadi. Maka ditunggu sebentar, dia salam, ya ikut salam. Yes. Dia nambah, kita ikut nambah. Jadi dengan berbagai hal yang bisa membuat kita mengetahui kita sudah berapa rakaat. Jika ragu, maka dibangun pada keyakinan. 3 atau 4. Maka yang yakin berapa? 3. Yang 4 itu ragu. Maka kita hitung 3. 2 atau 3, saya ini sudah 2 atau 3. Yang yakin berapa? 2, itu pasti sudah dikerjakan. Yang ketiga itu meragukan. Maka al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Karena yang 3 itu sudah 3 atau belum, itu ragu. Tapi jangan setiap sholat ragu.
Jangan setiap sholat ragu, bisa sholat 8 rakaat. Kadang ini juga terjadi pada orang yang ditimpa was-was ya. Ditimpa was-was. Kalau sholat mending ragu tawaf, ragu sa'i. Terbiasa mengikuti keraguan-raguan. Ya. Sudah tawaf 3 putaran, ini 3 apa 2? Padahal sudah 3. Maka dia bangun 2. Sudah keempat, ini 3 atau 4. Nah, akhirnya 14 kali putaran. Karena apa? Terlalu memperturuti keraguan-raguan. Hadis yang ke-6. Hadithu Abi Sa'idin al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla athalathan am arba'an falyatrahi syak wal yabni ala mastaiqan thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim. Hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian ragu di dalam sholatnya, dia tidak tahu apakah sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Falyatrahi syak wal yabni ala mastaiqon. Maka hendaklah dia buang keraguan dan dia bangun dengan apa yang dia yakini. Tsumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim. Kemudian hendaklah dia sujud 2 kali sujud sebelum dia salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatuhu. Kalau dia ternyata tadi sholat 5 rakaat, maka sujud syahwi itu menggenapkan, artinya menyempurnakan. Fa in kana shalla itmaman li arba'in, kalau ternyata dia sholat sempurna 4 rakaat, justru yang sempurna itu 4, ya, karena sesuatu yang sempurna itu tidak perlu tambahan. Maka untuk apa sujud sahwi? Kalau ternyata 4 sudah sempurna, kanata targhiman lisyaiton. Kedua sujud tersebut untuk menghinakan syaitan. Jadi seorang muslim itu tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diganggu oleh syaitan, ada caranya biar syaitan rugi bandar. Subhanallah, sampai pun dosa dan maksiat itu bisa membuat syaitan kecewa. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim, ya, syaitan akan kecewa, dan ini hadis dari Nabi SAW, pada orang yang bertaubat. Karena apa? Keadaan dia setelah bertaubat jauh lebih baik daripada sebelum dia berbuat maksiat. Barangkali kalau dia tidak terjerumus pada perbuatan maksiat, dia akan menjadi muslim biasa-biasa saja. Sholat iya, puasa iya, tapi ya biasa saja. Enggak baik-baik amat. Tapi setelah berbuat maksiat, dia menyesal. Akhirnya sholat, sebelum dikumandangkan adzan dia sudah berangkat ke masjid. Sholat sunnahnya qobliyah, ba'diyah tidak pernah ketinggalan, tidak pernah absen. Sebelumnya ya kalau sempat sholat qobliyah, kalau nggak sempat ya sudah biasa saja, tidak ada penyesalan sama sekali kalau meninggalkan amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Setelah berbuat maksiat dia bertobat, tidak hanya puasa Ramadan tapi juga puasa-puasa sunnah, zikirnya bertambah, bacaan Al-Qur'annya bertambah, istighfarnya bertambah. Yang tadinya sholat biasa saja, kali ini dia sholat dengan khusyuk, menangis, maka menambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga syaitan mengatakan, menyesali, duhai seandainya tadi aku tidak goda dia. Jadi menyesal, justru setelah digoda dia menjadi orang yang semakin bertakwa. Maka jangan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu biarlah berlalu, jadikan syaitan
kecewa dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan berikutnya asbabu sujudis sahwi, sebab-sebab sujud sahwi. Yushra'u sujudus sahwi fis sholati li thalathati asbab. Disyariatkan sujud sahwi di dalam salat karena 3 sebab. Yang pertama adalah an-naqs, kekurangan. Idza waqa'a fis sholati naqsun li ghaflatin aw sahwin fala yakhlul matruku min an yakuna ruknan aw wajiban aw mustahabban. Jika terjadi di dalam sholat kekurangan karena lupa, maka yang ditinggalkan itu tidak lepas dari 3 yang sudah tadi kita sebutkan. Bisa jadi rukun, atau wajib, atau sunnah. Dan masing-masing ada hukumnya. Yang pertama rukun. Fa in taraka ruknun fi rak'atin sahwan thumma dzakarahu qabla syuru'ihi fil qira'ati fir rak'ati allati ba'daha lazimahu an ya'uda ilaihi fayati bihi wa bima ba'dahu. Jika yang ditinggalkan itu adalah rukun di dalam 1 rakaat karena lupa, kemudian dia ingat sebelum membaca bacaan pada rakaat berikutnya, maka wajib dia kembali dan mendatangkan rukun tersebut, melakukan rukun tersebut. Ketika sujud pertama, pada rakaat pertama dia langsung bangkit belum membaca surah Al-Fatihah, maka dia wajib kembali, kembali mendatangkan rukun, melakukan rukun yang dia tinggalkan tersebut. Thumma yalzamuhu sujudus sahwi fi akhiri salatihi ala ma sayati tahriru maudhihi. Kemudian wajib dia sujud sahwi di akhir salatnya sebagaimana akan dibahas secara terperinci kapan sujudnya, apakah sebelum salam atau setelah salam. Wa illam yadhkurir rukn illa ba'da syuru'ihi fi qira'ati rak'ati allati ba'daha batalatir rak'atu allati naqusa minha wa alaihi ilgha'uha wa itmamu salatihi thumma yasjudu lis-sahwi. Kalau dia tidak ingat kecuali setelah dia membaca bacaan pada rakaat berikutnya, maka rakaat sebelumnya ini batal, tidak dianggap. Bukan sholatnya yang batal, rakaatnya yang batal, maka itu tidak dianggap. Jika rukun yang tertinggal itu pada rakaat pertama, maka pada rakaat kedua itu dianggap rakaat pertama. Rakaat pertama tadi yang kurang rukunnya itu tidak dianggap. Begitu seterusnya. Jika yang tertinggal rukunnya itu rakaat ketiga, maka ketika dia bangkit pada rakaat keempat, maka rakaat ketiga yang kurang rukunnya itu tidak dianggap. Maka yang sedang dia kerjakan saat ini dianggap rakaat ketiga. Dia lanjut dan bangkit lagi menggenapkan rakaat keempat, kemudian sujud sahwi. Itu tadi jika ada salah satu rukun yang tertinggal. Wa inna siya rak'atan au aktsara min salatihi fa innahu ya'ti bitamami salatihi. Kalau yang terlupa itu 1 rakaat penuh. Kalau tadi kan salah satu saja. Ini 1 rakaat penuh berarti adalah berdirinya, bacaan Al-Fatihahnya, rukuknya, bacaan rukuknya, iktidalnya, bacaan iktidalnya, sujudnya, bacaan sujudnya, duduk di antara 2 sujud dan bacaannya. Artinya terlupakan semuanya. Dia menganggap sudah sempurna, misalnya sudah 4 rakaat, padahal baru 3 rakaat atau 2 rakaat.
Maka apabila lupa 1 rakaat atau lebih, maka hendaklah menambah secara sempurna. Tapi kalau rukun saja, maka sebelum membaca surah Al-Fatihah, maka dia kembali ya melakukan satu rukun yang tertinggal tersebut. Tapi kalau 1 rakaat penuh atau 2 rakaat penuh, maka ditambah berapa yang dia lupa. 1 dia tambah 1, 2 dia tambah 2, kemudian sujud sahwi sebagaimana hadis Dzul-Yadain tadi. Kemudian yang kedua, wa in taraka wajiban min wajibatis shalah. Kalau yang ditinggalkan adalah kewajiban dari kewajiban salat. Kat tasyahudil awsati mathalan, sebagaimana tasyahud pertama contohnya. Fa in amkanahu istidrakuhu qabla mufaraqati mahallihi atabihi wala syai'a alaih. Kalau memungkinkan dia bisa melakukannya sebelum dia lepas dari tempatnya, artinya belum membentuk rukun berikutnya. Misal baru bangkit, Allahu Akbar, dia ingat, tapi tulang punggung ini belum tegak, maka dia duduk untuk tasyahud awal dan tidak ada kewajiban apapun baginya. Tapi kalau sudah tegak, meskipun belum membaca surah Al-Fatihah, maka dia lanjutkan. Karena apa? Rukun itu lebih kuat daripada wajib. Barulah setelahnya wa yastamirra fi salatihi wa yasjudu lis-sahwi. Dia lanjutkan salatnya, kemudian dia sujud sahwi. Wa an Ziyad bin Ilaqah qol, hadis yang diriwayatkan oleh Ziyad bin Ilaqah, ia mengatakan, shalla bina al-Mughirah bin Syu'bah falamma shalla rak'ataini qama wa lam yajlis. Al-Mughirah, sahabat Nabi SAW, Ziyad ini adalah seorang tabi'in. Mughirah salat bersama kami. Mughirah bin Syu'bah mengimami kami. Tatkala salat 2 rakaat, ia bangkit dan tidak duduk. Lupa, tidak tasyahud awal. Fayusabbih bihi man khalfahu. Kemudian yang di belakangnya bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Mengingatkan bahwa dia belum tasyahud awal. Fa'asyara ilaihim an qumu. Lalu Mughirah justru memberikan isyarat kepada mereka agar mereka ikut bangkit, ikut berdiri. Falamma faragha min salatihi sallam. Maka tatkala sudah selesai dari salatnya, beliau salam, wa sajada sajdataini wa sallam, dan sujud 2 kali sujud dan salam. Wa qal, dan Mughirah mengatakan, hakadha sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qol, Mughirah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzastatamma ahadukum qa'iman falyusalli wal yasjud sajdatai sahwi. Jika salah seorang dari kalian telah sempurna berdiri, maka hendaklah ia salat dan melakukan 2 sujud sahwi. Wa illam yastatim qa'iman falyajlis wala sahwa alaih. Dan jika belum sempurna berdiri, maka hendaklah dia duduk untuk tasyahud awal dan tidak wajib, tidak disyariatkan untuk sujud sahwi. Jadi tasyahud awal, begitu juga bagian-bagian yang wajib dalam sholat, jika kita lupa mengerjakannya,
dan sudah melakukan rukun berikutnya, maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau teringat sebelum melakukan rukun berikutnya, maka kita lakukan yang wajib tersebut dan tidak berkewajiban melakukan sujud sahwi. Apa saja tadi rukun, apa saja tadi wajib sholat, bacaan, ruku, bacaan, iktidal, bacaan, sujud, bacaan duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, bacaan sami Allahu liman hamidah, dan seluruh takbir selain takbiratul ihram. Ya, kalau takbiratul ihram rukun, ya. Takbiratul ihram rukun. Takbir intikal namanya, takbir perpindahan dari rukun ke rukun yang lain itu adalah wajib. Maka jika tertinggal, ya, tidak sengaja, ya, langsung saja ruku. Sudah sempurna ruku belum membaca apa? Allahu Akbar. Ya. Sudah sempurna rukuknya, maka ya sudah, lupa kan, langsung ruku. Tapi kalau ingat pas gini dan belum sempurna, ya langsung dibaca Allahu Akbar. Ya. Karena ada orang seperti itu. Karena apa? Terlalu banyak beban hutangnya. Baik, kemudian yang ketiga, wa intaraka mustahabban, jika yang ditinggalkan adalah perkara yang sunnah. Apa saja yang sunnah? Bacaan doa iftitah atau istiftah, itu sunnah. Bacaan surat, ya, bacaan surat setelah surah Al-Fatihah dan lain-lain dari bacaan dari perkara-perkara yang sunnah. Maka bagaimana jika yang sunnah itu ditinggalkan? Faqila la sahwa alaihi li'annal mustahabbat la haraja fi tarkiha. Dikatakan bahwa perkara yang sunnah kalau ditinggalkan maka tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa ditinggalkan, maka tidak berkewajiban untuk sujud sahwi. Wakila, ada pendapat lain, bal yustahabbus sujudul lil masnun. Disunnahkan, karena perkaranya sunnah, maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Wala yajib li'alla yazidal fara' ala aslihi li hadits li kulli sahwin sajdatan. Jadi hukumnya adalah sunnah, ini berdasarkan hadis, setiap yang terlupakan itu ada sujud sahwinya, ada sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi, baik itu perkara rukun, perkara wajib maupun perkara yang sunnah. Maka jangan heran jika ada yang lupa kunut subuh dia sujud sahwi. Karena dalam mazhab tersebut menganggap bahwa kunut itu sunnah, maka sujud sahwinya juga sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tertinggal lama dan ingat harus diqodho. Ya. Harus diqodho. Ingat ada sholat duhur yang pernah saya tinggalkan. Saya ketiduran dari jam 10 sampai azan asar. Waktu itu belum kita mengilmui apa hukumnya. Sekarang tahu, maka kerjakan. Ya. Kerjakan dan tidak mengenal waktu, ya, dalam membayar
Tidak harus menunggu zuhur besok siang, tapi kali ini harus segera dikerjakan. Iya, masih muda, yang jelas sudah balik. Ya, sudah berkewajiban untuk sholat. Terkecuali jika tidak mampu, banyak sekali saking nakalnya, ya, nggak kenal sholat, ya. Fattaqullaha mastata'tum, kita bertakwa kepada Allah sebagaimana kemampuan kita, beristighfar, banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ingat ada 1-2 ya karena perjalanan safar misalnya, dari sini naik bus ke Kaltim, ya bisnya nggak berhenti. Kita nggak tahu hukumnya, wudhu nggak bisa, ya nggak tahu syariat tayamum, kemudian sampai ke Samarinda sudah jam 8 pagi. Itu kita sadar dulu, ingat. Belum tahu hukumnya tapi. Maka ketika sudah tahu, kita kerjakan. Tapi kalau meninggalkannya banyak sekali, sudah nggak tahu berapa tahun, ya, masa muda foya-foya. Ya, alhamdulillah masa tua sudah tobat. Makanya perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Wallahu ta'ala. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.